Begini Bu, bahwa manusia itu masuk surga, dan di dalam surga itu dia mendapatkan nikmat dari Allah, itu bukan karena amalnya semata-mata. Itu kalau kita pakai logika itu begini, ya, kita itu di dunia itu paling lama berapa sih Bu? Ya, paling lama itu berapa? Coba. Kalau kita hitung ya, mungkin ada yang umurnya 100 kayak Mahathir Muhammad itu. Ya kan? Dipotong usia baliknya 15 tahun. Berarti 85 tahun katakan amalnya. Pertanyaannya, kalau seandainya 85 tahun tadi dipakai semua amalnya itu untuk melakukan ibadah, ya, apakah di surga itu yang kita dapatkan hanya 85 tahun? Jawabannya kan tidak kan? Yang kita dapatkan di surga itu bukan hanya 85 tahun, tapi selama-lamanya. Jadi surga yang begitu luar biasa itu logikanya tidak bisa kita beli hanya dengan amal yang cuma sekian puluh tahun tadi. Itulah makanya ulama kemudian mengatakan bahwa orang itu mendapatkan jannahnya Allah itu bukan semata-mata karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Nah, itu. Kalau orang itu merasa dia mendapatkan jannah itu karena amalnya, nanti kalau dikasih surga cuma 85 tahun, setelah 85 tahun suruh keluar terus, ya Allah lah kan saya ini dulu di dunia kan melakukan amal. Ya kamu kan amalnya cuma 85 tahun, kamu minta di surga selama-lamanya kan. Nah, jadi makanya kita ini mendapatkan jannah itu karena rahmatnya Allah, bukan karena semata-mata amal kita. Nah itu. Nah kemudian kalau kita bicara tentang rahmatnya Allah tadi itu di mana dalam posisi kita mendapatkan jannah tadi? Kita sendiri sekarang itu Bu, kalau kita bicara ya tentang Masya Allah ya, di dalam Al-Quran itu ada ungkapan illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kita itu Bu, di tengah ibu-ibu yang mungkin sekarang ya sedang ya hidupnya nggak jelas, ibu-ibu masih diberikan oleh Allah keistiqomahan datang di majelis taklim, itu termasuk man rahimah rabbuh, orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Ya kan? Ini termasuk apa? Taufik. Taufik Bu. Ya. Ibu-ibu misalnya bisa istiqomah ngaji itu taufik Bu. Ya. Ibu-ibu misalnya bisa puasa, katakanlah malam qiyamul lail, pagi salat duha, kemudian baca Quran, bisa istiqomah, itu namanya taufik. Itu juga bagian dari rahmatnya Allah. Gitu. Makanya kemudian ulama di masa lalu itu begini cara mikirnya. Kalau Allah itu begitu luar biasa sayangnya kepada kita sehingga kita ini bisa istiqomah karena sayangnya Allah, bukan karena kehebatan kita. Maka bagaimana kemudian dia menunjukkan balasan atas kasih sayangnya Allah tadi dengan cara dia melakukan syukur. Jadi misalnya begini, saya ini sekarang ngaji, ya saya ini bisa ngajar. Gak akan mungkin saya bisa ngajar, Al-Fakir bisa ngajar kalau bukan karena pertolongan Allah. Berarti ini bagian dari rahmatnya Allah. Maka sebagai bentuk syukurnya akan kita pakai ngajar lagi. Begitu. Kita bisa sholat. Itu rahmatnya Allah. Itu taufiknya Allah. Kemudian kita syukur karena kita diberi taufik sama Allah. Kemudian bagaimana caranya? Maka kita akan sholat lagi. Sholat terus sampai ada ulama itu yang sholatnya sampai nggak kehitung, saking banyaknya. Kenapa? Karena begitu tadi dia bisa sholat, sekarang syukur lagi, ya Allah, alhamdulillah tadi bisa sholat, alhamdulillah sekarang sholat lagi terus begitu sampai ada yang 1000 rakaat, 800 rakaat, masya Allah. Saking ya luar biasanya sampai begitu. Nah, ini. Imam Malik itu konon sampai 800 rakaat. Imam Ahmad itu konon sampai 1000 rakaat. Nah, itu. Ya. Nah, sampai kita akhirnya tidak tahu lagi bagaimana caranya bersyukur pada Allah. Gitu.
Karena Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ngitung nikmatnya Allah, kamu nggak akan bisa. Nah, gitu. Ya. Nah, disitulah rahmatnya Allah. Ya. Wasi'at rahmati kulla syai'in, kata Allah. Rahmatku itu meliputi apa saja. Nah, itu kalau kita bicara rahmat. Ya, dan Masya Allah banyak sekali, Bu. Ya, nggak bisa kita hitung. Ya. Kadang-kadang gini, mungkin kita itu mikir rahmat itu berarti apa yang baik saja. Enggak. Termasuk ketika ibu mungkin diberi musibah oleh Allah. Boleh jadi itu adalah rahmat yang Allah kirimkan. Untuk apa? Kadang-kadang mungkin karena kita ini terlalu ngoyo, kemudian akhirnya dikasih sakit sama Allah. Supaya apa? Kita mikir, kemudian kita istirahat, kita bisa refreshing, kita. Begitu caranya Allah SWT.